Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Eka Putra. Eh, dengan NPM C1C022081, Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Jadi kesempatan kali ini saya ingin mereview eh, laporan keuangan PT AC Hardware Indonesia Tbk dan entitas anak. Baiklah, jadi di sini sudah saya tampilkan laporan keuangan PT AS Hardware Indonesia Tbk pada laporan tahunan tahun 2022. Jadi di sini tertulis PT AC Hardware Indonesia Tbk dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2021 per 31 Desember 2020. Jadi di sini terdapat halaman daftar isi dari laporan-laporan dari PT AS Hardware Indonesia Tbk. Dan ini surat pernyataan resmi dari direksi atau surat pernyataan dari si penyusun laporan keuangan ini yang memiliki tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Nah, di sini terdapat dua nama yang membuat, yaitu Prabowo Widya Krisnandi dan Gregory S. Wijaya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya proses pembuatan laporan keuangan ini memang membutuhkan orang yang profesional, karena ini membantu kita bagaimana nanti melihat kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini sudah diberikan tanda tangan beserta materai dari dua orang penyaji laporan keuangan tersebut. Dan kebetulan laporan ini sudah diaudit oleh RSM Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekan. Jadi di sini hasil audit dari mereka ini mengatakan kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT AS Hardware Indonesia Tbk dan entitas anaknya dalam kurung grup yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Menurut opini mereka, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar. Itu bisa kita anggap atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa hasil yang disajikan oleh kelompok penyaji tadi ini itu wajar dan tidak ada kesalahan dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Consolidation Group tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi menurut mereka ini sudah memenuhi standar akuntansi Indonesia. Bisa kita anggap tidak ada kesalahan ataupun tidak ada kelalaian lainnya. Baiklah, kita lanjut. Baiklah, kita akan langsung saja menuju ke laporan keuangan. Jadi di sini terdapat laporan posisi keuangan yang dimana memang harus di awal. Setiap laporan keuangan tahunan harus diawali dengan laporan posisi keuangan. Jadi dari awal kita akan membahas PT AS Hardware Indonesia Tbk dan entitas anak. Maksud dari entitas anak ini artinya PT Hardware Indonesia memiliki anak-anak cabang perusahaan lain di mana-mana. Tidak hanya satu PT AS Hardware Indonesia yang hanya di satu tempat seperti itu, tidak. Karena dia memiliki entitas lain-lain, yaitu perusahaan lain-lain. Jadi di sini untuk penilaian dari nilai-nilai ini dibuat dalam rupiah penuh, artinya dalam rupiah. Jadi di sini kita akan mereview. Yang pertama,
aset lancar. Jadi aset lancar ini artinya aset yang dapat dicairkan kurang dari 1 tahun. Itu artinya aset tersebut berjalan mempengaruhi keuangan kita dengan lancar seperti itu. Jadi di sini pertama ada kas dan setara kas dengan nilai 2 triliun 133 miliar 399 juta 81.620 rupiah. Nah, di sini sudah bisa kita lihat terdapat kas dan setara kas sebesar ini. Piutang usaha. Piutang usaha ini sebenarnya memiliki banyak lagi akun-akun dan transaksi-transaksi. Namun karena laporan keuangan ini harus singkat dan berisi kesimpulan agar mudah dipahami oleh penilai, jadi dibuat secara sesingkat mungkin. Nah, dari sini nih bisa kita anggap banyak lagi akun-akun, bisa dianggap panjang akun-akun lain-lainnya. Namun tidak ditampilkan karena membutuhkan banyak kertas itu nanti. Jadi di sini piutang usaha, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga. Jadi di sini ini menjadi penambah dari kas tadi ya, piutang ini, karena dia merupakan bagian dari aset lancar. Kemudian aset keuangan lancar lainnya ikut dimasukkan. Lalu persediaan pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, uang muka. Jadi di sini seluruh nilai ini kita jumlahkan dan dapatlah total aset lancar kita sebesar 5 triliun 369 miliar 930 juta 145.158 rupiah. Sesudah kita menentukan aset lancar, kita akan menemukan aset tidak lancar, yang dimana arti aset tidak lancar ini aset yang dapat dicairkan lebih dari 1 tahun. Itu artinya aset tersebut mempengaruhi juga, namun tidak secara kurang dari 1 tahun, tidak secara cepat begitu. Jadi di sini aset tidak lancar terdapat piutang pihak berelasi, properti investasi. Tentu properti investasi itu membutuhkan jangka waktu untuk kita bisa menerima keuntungan atau menerima pendapatan dari itu. Kemudian aset tetap tentu membantu kita untuk melakukan kegiatan perusahaan. Aset hak guna adalah aset yang secara murni hanya kita yang diberikan, seperti itu, hak untuk aset kita untuk menggunakan sesuatu itu. Kemudian aset keuangan tidak lancar, aset non keuangan tidak lancar lainnya, investasi pada entitas asosiasi, aset pajak tangguhan, dan dijumlahkan semua itu akan mendapatkan kita nemu aset tidak lancar. Totalnya adalah 1 triliun 886 miliar 324 juta 466.891 rupiah. Jadi untuk menemukan total aset kita tadi, kita harus menjumlahkan aset lancar dan aset tidak lancar. Dijumlahkan 5 triliun sekian ini dengan 1 triliun sekian ini, maka dihasilkanlah total aset pada 2022 perusahaan PT As Hardware Indonesia Tbk itu adalah 7 triliun 249 miliar 254 juta 612.049 rupiah. Tentu dari persamaan akuntansi bisa kita anggap bahwa aset sama dengan kewajiban atau hutang plus modal. Jadi di sini bisa kita lihat. Sesudah kita menemukan aset, tentu kita harus melihat apakah memang aset kita itu nyata atau seimbang dengan liabilitas plus ekuitas kita. Jadi di sini liabilitas dan ekuitas. Pertama, liabilitas jangka pendek. Sama halnya seperti aset lancar tadi. Liabilitas atau hutang itu adalah hutang yang dapat kita selesaikan kurang dari 1 tahun. Itu artinya hutang itu bisa seperti
biaya dibayar di muka, seperti kita misal perusahaan wedding organizer, yang dimana sebelum kita membuat tenda atau menyiapkan panggung resepsi, panggung panggung pernikahan, acara pernikahan itu, kita pasti membutuhkan dana dulu, seperti halnya sering kita lihat, dana dulu Mas, baru kita bisa mendirikan tenda pernikahannya. Seperti itulah contoh dari liabilitas jangka pendek. Nah, jadi di sini utang usaha, pihak berrelasi, pihak ketiga, bisa kita lihat di sini nilainya. Uang muka pelanggan. Nah, seperti ini yang saya sebutkan tadi, uang muka pelanggan. Jadi, uang muka pelanggan itu seperti halnya yang saya sebutkan tadi. Baiklah, di sini saya sepertinya harus mengganti nama ini. Tidak apa-apa lah, nanti sudah perkenalan tadi ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pendapatan ditangguhkan, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, dan lain-lain, banyak sekali ini. Nah, jadi di sini bisa kita totalkan liabilitas jangka pendek kita sebesar ini ya, 669 miliar 768 juta 768 juta 766.924 rupiah. Kemudian kita akan melihat liabilitas jangka panjang, yang artinya liabilitas ini adalah hutang yang dapat diselesaikan lebih dari 1 tahun. Seperti kita berhutang kepada bank, itu pasti lebih dari 1 tahun biasanya. Ini di sini bisa kita lihat liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan bagian jangka pendek, liabilitas sewa ini, liabilitas sewa, liabilitas keuangan jangka panjang lainnya bisa kita lihat sebesar ini. Kemudian liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang. Nah, kemudian itu semua kita jumlahkan liabilitas jangka panjangnya dan dapatlah nilai berikut. Lalu jumlah dari total liabilitas jangka pendek ditambah total liabilitas jangka panjang akan kita dapatkan total liabilitas kita, yaitu sebesar 1.315.265.981.438 rupiah. Kemudian sesudah kita menemukan liabilitas, tentu kita harus menemukan ekuitas atau modal kita. Jadi di sini bisa kita lihat ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Itu artinya modal saham nilai nominal Rp10 per saham. Modal dasar 48 miliar saham. Modal ditempatkan dan disetorkan penuh. Seperti ini ya. Kita bisa lihat sudah ditemukan. Kemudian tambahan modal disetor bersih ini. Lalu kita pasti menyadari adanya saham treasury. Apa sih saham treasury? Kok bisa mengurangi? Jadi, saham treasury itu adalah pembelian kembali saham oleh perusahaan. Seperti saya berikan ilustrasi. PTS Hardware menjual sahamnya kepada saya, misalkan sebesar 50 lembar. Lalu kemudian PTS Hardware membeli kembali saham yang dimiliki saya itu sebesar 30 lembar. Maka dari itu, jadilah itu masuk ke dalam saham treasury. Kemudian yang pemilik saham treasury ini pastikan perusahaan. Namun perusahaan tidak memiliki hak dalam penentuan yang dalam rapat para pemegang saham, karena saham tersebut kembali ke perusahaan, bukan secara publik. Karena bisa kita lihat tadi di atas bahwasanya PT Hardware dan entitas anak ini memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinvestasi. Jadi sahamnya itu dijual secara publik, secara luas. Jadi bisa dibeli oleh siapa saja. Jadi di sini itulah tadi kenapa saham treasury menjadi pengurang dari total dari ekuitas lainnya tadi. Jadi sudah dimengerti ya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Nah, di sini bisa kita lihat
Total ekuitasnya sebesar 5.933.988.630.611 rupiah. Jadi sesuai dengan persamaan tadi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi liabilitas ditambah ekuitas, maka hasilnya akan menjadi 7 triliun sekian seperti ini, dan bisa kita lihat sama dengan total aset. Jadi bisa kita anggap ini nyata atau balance ya. Baiklah, hanya sebatas itu yang untuk laporan keuangan. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jadi di sini laporan laba rugi itu bisa kita anggap sebagai profit sama dengan revenue min expense dikurang expense. Itu artinya cuan atau keuntungan perusahaan itu bisa kita lihat melalui revenue, artinya penjualan dikurang beban. Nah, jadi di sini kita bisa lihat laba, sebelum kita masuk ke laba, kita lihat dulu di sini ada penjualan. Penjualan ini bisa kita lihat nilainya segini. Kemudian penjualan konsinyasi bersih bisa dilihat seperti ini juga. Dijumlahkan maka akan mendapatkan nilai tersebut. Kemudian pasti di setiap penjualan kita memiliki beban pokok penjualan. Saya ilustrasikan, misalkan saya ini seorang pedagang batagor. Jadi segala hal penjualan saya batagor itu saya ambilkan contoh, misalkan satu porsi batagor 12.000. Kemudian untuk membuat batagor pasti saya membutuhkan bahan-bahan. Itulah bahan-bahan tersebut masuk ke beban pokok penjualan. Jadi di sini beban pokok penjualan, misalkan saya membutuhkan tepung, minyak, kacang, dan gula merah untuk membuat kuah kacangnya kan. Jadi itu semua kita atribusikan itu senilai modal 5.000 untuk beban pokok penjualan. Sedangkan saya menjual tadi 12.000, berarti cuan saya 7.000. Apakah itu sudah masuk ke cuan saya yang masuk ke kantong? Tentu hal itu tidak. Karena itu kita bisa menentukan laba kotor. 7.000 tadi adalah laba kotor. Seperti halnya ini. Ini adalah laba kotor dari perusahaan S Hardware. Nah, bisa kita lihat ini penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan tadi. Lalu pasti di laba kotor tadi terdapat 7.000 rupiah yang saya simpan tadi, itu belum bersih karena saya memiliki beban-beban lain seperti saya minum saya di jalan untuk membawa gerobak keliling, kemudian misalkan saya sudah merokok, itu merokok untuk biaya saya usaha seperti saya promosi lain-lain lah seperti itu, beban usaha. Jadi di sini dikurangkan dari laba kotor tadi, dikurangkan dengan beban usaha. Nah, kita bisa lihat sini beban usaha. Kemudian pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini bisa berupa seperti hal-hal yang bisa saya misal orang berbelanja batagor 15.000, namun dia tidak mau minta kembalian lagi seperti itu. Jadi itu pendapatan lain-lain. Kemudian beban lain-lain, banyaklah beban lain-lainnya. Sesudah itu tadi di kantong saya ada 7.000, kemudian saya memiliki beban usaha sebesar 2.000. Jadi laba bersih saya adalah 3.000. Karena itulah laba usaha saya. Laba yang benar-benar bersih sudah saya asumsikan ada di kantong saya. Baiklah, ini bisa kita lihat laba usahanya. Kemudian beban pajak final. Pasti di setiap laba kita itu memiliki pajak. Pajak untuk sekarang untuk Indonesia itu sebesar 11%. Jadi dari beban laba usaha sebesar 876 miliar ini, dicarilah 11%-nya dengan mendapatkan ini. Beban keuangan bersih ini juga. Bukan semua. Kemudian laba sebelum, ini beban pajak final ini ternyata belum dimasukkan ke pajak ya, belum masuk 11% tadi ya. Ternyata itu nanti tuh. Jadi laba sebelum pajak penghasilan 820 miliar sekian. Kemudian kita harus mencari beban pajak penghasilan. Seperti pajak kini, pajak tangguhan. Pajak kini itulah yang saya sebut tadi, 11% dari 800 sekian ini hasilnya adalah ini.
132 miliar sekian. Kemudian total beban pajak penghasilan bersih bisa kita lihat ini. Totalnya dikuranglah pajak ini, semua pajak penghasilan tadi dikurang dengan laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak dikurang pajak penghasilan, maka didapatkanlah laba tahun berjalan untuk 2022. Lalu kemudian kita masuk ke penghasilan komprehensif lain. Nah, jadi di sini banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih harus ada komprehensif lain? Kenapa komprehensif lain enggak dimasukkan aja ke laporan laba rugi? Karena penghasilan komprehensif lain ini tidak bersangkutan secara langsung terhadap proses operasional perusahaan. Maka bisa kita lihat seperti ini. Dia tidak secara langsung mempengaruhi bagaimana kegiatan perusahaan tersebut. Maka dibuatlah penghasilan komprehensif lain. Jadi di sini pengukuran kembali atas program imbalan kerja. Nah, ini kan tidak secara langsung seperti itu. Nah, kemudian pajak penghasilan atas pengukuran kembali atas program imbalan kerja. Penghasilan komprehensif lain ini ya, ini kurang. Ini penghasilan komprehensif lain setelah pajak, bisa kita lihat 31 miliar. Kemudian kita bisa menemukan dari ini tadi, laba tahun berjalan ini tadi, ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Nah, maka akan mendapatkan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar 705 miliar. Kemudian total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, pemilik entitas induk ini artinya si pemegang penuh dari entitas-entitas lainnya, entitas induk ya. Kemudian kepentingan non pengendali. Maksud kepentingan non pengendali ini adalah laba yang diberikan oleh entitas-entitas perusahaan lain, entitas-entitas anaknya ya. Seperti misalkan PT S Hardware ini mempunyai cabang tuh dalam produksi, dalam penjualan alat-alat rumah tangga elektronik seperti itu. Nah, itu bisa termasuk kepentingan non pengendali, itu artinya ya. Kemudian itu nanti ditambahkan, maka akan dapat 676 seperti ini. Laba tahun berjalannya bisa kita lihat sama ya totalnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada ini tadi. Ini total labanya. Ini adalah total laba tahun berjalan, Kemudian total laba komprehensif yang dapat diatribusikan. Nah, bisa kita lihat totalnya sama dengan total laba komprehensif tahun berjalan. Bisa kita lihat ya. Baiklah, di sini batas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kita lanjut lagi ke perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas. Jadi perubahan ekuitas bisa kita lihat seperti ini. Penyesuaian atas penerapan awal kosong ya. Ini saldo 1 Januari 2021 per 31 Desember 2020 sebelum penyajian kembali. Ini kita bisa lihat. Kemudian ini saldo pada tanggal 31 Desember 2020. Bisa kita lihat. Ini modal saham, tambahan modal atau di store, selisih transaksi perubahan ekuitas, telah ditentukan penggunaannya, belum ditentukan penggunaannya. Pengukuran kembali program imbalan pasti, total saldo laba atau return earning, saham treasury, dan total dari entitas. Total ekuitas entitas. Ini kepentingan non pengendali. Bisa kita lihat semuanya terperinci. Nah, seperti ini laba tahun berjalan, dividennya bisa kita lihat dividen ini sesuai dengan kategorinya ya. Jadi di sini total ekuitasnya pada saldo tanggal 31 Desember 2022 sebesar 5 triliun 933 miliar 988 juta 630.611 rupiah.
Baiklah. Kemudian masuk ke laporan arus kas. Jadi di dalam sini laporan arus kas itu adalah bagaimana kita melihat kas yang masuk dan keluar, laporan arus kas, aktivitas itu ya. Bagaimana aktivitas kas itu. Jadi di sini pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, segala hal yang bentuk penerimaan biasanya itu artinya menjadi penambah, sedangkan pembayaran itu artinya kita mengeluarkan uang. Karena kita penerimaan pasti menerima, sedangkan pembayaran kita pasti memberi. Ini penerimaan dari pelanggan, bisa dilihat nilai sekian. Pembayaran kepada pemasok, karena pembayaran pasti kita mengeluarkan uang. Kemudian pembayaran kepada karyawan, kita pasti membayar kepada karyawan. Kemudian pembayaran pajak, bisa kita lihat juga sebesar ini. Penerimaan dari restitusi pajak, nah ini, dan penerimaan bunga. Dari hal itu semua kita jumlahkan dan kita ada juga kita kurangkan, maka akan dapat arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Bisa kita lihat aktivitas arus kas ini sebesar ini ya. Artinya aktivitas operasi. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Tentu halnya aktivitas investasi ini memiliki banyak pengurang karena kita berinvestasi mengeluarkan uang bukannya menerima uang. Namun itu pun bakal menerima uang atau dividen itu pun dalam jangka waktu yang lama dan itu perlahan-lahan. Jadi sini perolehan aset tetap dan aset tak berwujud bisa dilihat sebagai pengurang ini ya. Hasil penjualan aset tetap. Jadi hasil penjualan aset tetap kita menjual aset tetap kita, maka akan menjadi pengurang dari aktivitas investasi tadi. Nah, aset tetap ini kita jual, itu artinya kita menerima kas, jadi kas kita akan bertambah. Sedangkan kita berinvestasi tadi, kas kita berkurang, seperti itu. Setoran modal ke dalam entitas non pengendali, itu artinya itu adalah setoran modal dari perusahaan-perusahaan anak kita yang dia mulai membayarkan modal-modalnya, mengembalikan modal-modalnya. Nah, di sini kita bisa lihat arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi. Nah, di sini kita bisa lihat sebesar ini sebagai pengurang. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Pendanaan itu kita seperti membayar dividen tunai kepada investor-investor kita. Karena pasti banyak lembar saham yang kita jual tadi kan, pasti kita juga akan besar memberikan dividen kepada para investor. Kemudian penerimaan dari pihak berelasi, penerimaan ini artinya bertambah ya, karena tadi kita menerima uang. Kemudian pembayaran kepada pihak berelasi, karena kita memberi jadi pengurang. Kemudian pembayaran liabilitas sewa, itu menjadi pengurang karena kita membayar. Jadi di sini kita bisa lihat arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar berikut 939 miliar sekian sebagai pengurang. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Nah, di sini kita juga lihat karena pastinya perusahaan besar seperti ini tidak hanya memiliki aset dalam bentuk rupiah, pasti juga memiliki aset dalam bentuk mata uang asing lah. Nah, di sini kita lihat pengaruh perubahan kurs mata uang asing yang dimana kita bisa lihat dananya sebesar ini 12 sekian, itu artinya jadi penambah ya. Kemudian saldo kas dan setara kas pada awal tahun bisa kita lihat seperti ini 2 triliun sekian ya. Kemudian saldo kas dan setara kas pada akhir tahun. Jadi di sini dikurangkanlah ini tadi. Bukan dikurangkan ya. Oh, iya sebenarnya dikurangkan itu. Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun. Oh, ini sudah kita dapat tadi di atas tadi sebenarnya. Nah, jadi ini tadi adalah bisa kita lihat bahwa
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari kas yang ada di tangan kita, yang ada di dalam bank, dan deposito berjangka. Kas kita ini adalah 11 sekian ini tadi ya, karena itu sudah ada di tangan kita. Maka hasilnya adalah 2 triliun sekian total kas. Itu artinya kalau kita lihat dari tahun kemarin, kita bisa menyimpulkan bahwa kas kita menurun. Baiklah, sampai di sini saya akan memberikan kesimpulan dari setiap laporan-laporan ini tadi. Jadi di sini yang kita bisa lihat dari laporan posisi keuangan, kita bisa melihat posisi atau keadaan perusahaan ini sekarang, apakah sedang dalam masa yang di atas atau masa yang sedang berjaya atau masa yang sedang terpuruk, melihat dari posisi keuangannya. Apakah perusahaan tersebut liabilitasnya tinggi atau ekuitasnya yang terlalu besar atau gimana. Ini bisa kita lihat sebagai acuan untuk kita berinvestasi juga, karena kita bisa melihat aset dari perusahaan ini berasal dari mana, dari kas kah, dari liabilitas kah, atau dari modal kah. Karena semakin banyak hutang dari perusahaan, pasti itu akan menjadi pemikiran pihak investor, apakah akan cuan di dalam menginvestasi di dalam perusahaan ini. Lalu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di sini kita bisa lihat proses kerja dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki laba yang tinggi atau memiliki rugi yang tinggi. Jadi di sini kita bisa juga menjadi penentu untuk pihak-pihak luar atau pihak-pihak eksternal, bagaimana kita untuk melihat apakah perusahaan ini benar-benar sedang di masa kejayaannya atau tidak, agar untuk melihat memberi keputusan juga ya. Jadi di sini tadi di laporan posisi keuangan tadi ini juga kita bisa lihat penetapan pajak, bagaimana pajak itu, besaran pajak dari perusahaan tersebut kita bisa lihat. Lalu perubahan ekuitas kita bisa lihat di sini bagaimana perusahaan tersebut mengelola modalnya, bagaimana dia menjalankan perusahaannya dan mengelola modalnya dengan baik. Kemudian untuk kesimpulan laporan arus kas, kita bisa melihat bagaimana pergerakan kas dari perusahaan tersebut. Apakah pergerakan kas dari perusahaan tersebut meningkat atau menurun? Itu juga menjadi acuan kita untuk memberi keputusan terhadap perusahaan tersebut. Apakah kita akan berinvestasi atau kita akan memberikan kredit modal kepada mereka. Jadi di sini total kas pasti terhubung dengan laporan keuangan. Di mana ini 2 miliar sekian ini. Bisa kita lihat ya ini. Nah, sama dengan arus total kas tadi, arus kas ini. Jadi segala laporan keuangan ini pasti saling berhubungan. Maka dari itu kita tidak bisa sembarang mengada-ada nilai atau lain-lain. Karena hal tersebut pasti akan mudah dipahami. Baiklah, saya kira saya akan menyimpulkan bagaimana apa manfaat dari saya menganalisis laporan keuangan tersebut. Jadi, saat kita menganalisis laporan ini, yang paling penting adalah 3 hal tujuan analisis. Yang pertama, memahami kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan pasti kita harus memahami apa sih yang dilakukan oleh perusahaan kita ini, apakah kita akan berinvestasi di perusahaan yang tepat atau tidak. Kemudian memahami kinerja perusahaan. Kita harus lihat apakah keadaan perusahaan ini sedang cuan atau bocor. Yang dimana cuan artinya perusahaan tersebut sedang di masa kejayaannya, atau bocor sedang masa krisis. Nah, jadi di situ kita bisa menentukan keputusan untuk berinvestasi atau menjual saham kita. Dan yang ketiga, membantu kita menilai
atau memilih perusahaan yang terbaik di industrinya agar kita bisa melihat kinerja perusahaan ini dengan perusahaan-perusahaan lainnya, pesaing-pesaingnya. Apakah perusahaan tersebut bisa dianggap terbaik, salah satu terbaik lah dalam bidangnya. Baiklah, saya Iksan Eka Putra pamit undur diri, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.